Shalom, selamat tahun baru. Gimana tahun 2022-nya? Pasti menyenangkan kan? Kali ini, di Devotion kali ini yang hadir dengan format yang baru akan belajar atau renungan tentang Barnabas. Barnabas adalah salah satu anggota jemaat mula-mula di Yerusalem. Nama aslinya adalah Yusuf. Ia dipanggil Barnabas oleh para rasul. Arti Barnabas adalah anak penghiburan. Ia kemudian dikenal sebagai penginjil di Antiokhia dan Siprus serta teman seperjalanan Paulus. Dalam Kisah Rasul 11 ayat yang ke-24 dikatakan Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Buktinya, kalau Barnabas dikatakan yang pertama sebagai orang baik. Sebagai orang baik, itu buktinya apa sih? Yang pertama adalah murah hati, seperti yang katakan di Kisah Rasul 4 ayat yang ke-37. Yaitu Barnabas menjual ladangnya dan meletakkan hasil penjualannya di depan kaki rasul-rasul. Yang kedua, tidak menyimpan kesalahan orang lain, seperti yang katakan di Kisah Rasul 9 ayat 26-27. Atau bisa juga dikatakan mengaplikasikan kasih. Yaitu dengan cara mau menerima Paulus. Walaupun Paulus adalah yang dulunya merupakan orang yang menganiaya murid Tuhan. Yang ketiga, bukti Barnabas sebagai orang yang baik, yaitu tidak mencari pujian atau kehormatan bagi dirinya. Seperti di Kisah Rasul 14 ayat 12 yang ke-15 yang mengatakan bahwa ia marah saat ia disembah seperti dewa Zeus. Selanjutnya, Barnabas juga mau memberi kesempatan buat orang yang sudah bersalah. Seperti yang dikatakan di Kisah Rasul 15 ayat 36-39. Ini buktinya apa? Yaitu mau mengajak kembali Yohanes yang disebut Markus untuk pelayanan. Biarpun Markus pernah meninggalkan. Nah, ini Markus yang disebut ini adalah Markus yang menulis di Injil Markus. Yang terakhir, bukti Barnabas adalah orang baik adalah suka berdamai. Di Galatia 2 ayat 9 itu mengatakan bahwa Barnabas itu baikan dengan Paulus walaupun dulunya pernah berselisih mengenai Markus. Terus yang selanjutnya, bukti Barnabas dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, setiap perjalanannya selalu diperintahkan oleh Roh Kudus, seperti yang dikatakan di Kisah Rasul 13 ayat yang keempat, bagian A. Lalu yang kedua, buktinya dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu diberikan kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat, seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 14 ayat 3. Dan yang terakhir, bukti bahwa Barnabas itu dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu berani mengatakan yang benar atau memberitakan Injil.
Ini yang dikatakan, seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 11 ayat 21 dan Kisah Rasul 15 ayat 2a. Yang di Kisah Rasul 15 ayat 2a ini tentang hal sunat. Lalu yang terakhir, bukti bahwa Barnabas penuh iman adalah yaitu tidak mundur dalam mengiring Kristus walaupun penganiayaan sering menerpa hidup mereka. Dia berani mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan Yesus. Barnabas ini sadar kalau hidupnya itu bukan miliknya dia lagi, tapi hidupnya itu adalah milik dari Tuhan. Maka dia harus siap menyerahkan nyawanya kapanpun kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-22. Lalu apa sih buahnya dari Barnabas itu sebagai orang baik, orang yang penuh Roh Kudus dan juga yang penuh iman, yaitu banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus, seperti yang katakan di Kisah Para Rasul 14 ayat 21a, dan juga termasuk dalam Sergius Paulus, gubernur Pulau Pafos, seperti yang katakan di Kisah Rasul 13 ayat yang ke-12. Berbahagialah bagi setiap orang yang mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Apabila ada angin, rumah itu tidak akan roboh. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.